melihat bahwa ternyata di stunting itu tidak hanya berpengaruh pada fisik, tetapi perkembangan otaknya pun itu akan terganggu. Ya, stunting ini banyak sekali faktornya, baik faktor internal maupun eksternal, dan kita tidak bisa hanya memperbaiki satu sisi, harus secara berintegrasi gitu ya. Kupas tuntas isu pangan bersama podcast Rembuk Pangan. Kurikulumnya PAUD. Betul sekali. Nah, itu dia. Yang dilakukan event yang kayaknya memang momen-momen beberapa hal penting gitu. Jadi anak-anak juga akan mengetahui benar-benar bukan sekedar ayo makan ikan gitu, tapi mereka tuh punya kesan tersendiri. Saya setuju tuh dengan pola seperti itu tadi. Ya, dan memang yang dilakukan ini adalah mengembangkan kurikulum ya. Jadi kan di universitas saya itu universitas pendidikan gitu. Jadi mengembangkan kurikulum untuk anak-anak SD sampai SMP. Jadi targetnya itu waktu itu memang anak kelas 4 sampai kelas 12. Okay. Dan tingkatan exposure yang berbeda-beda, tapi semua temanya ikan. Kan kebetulan juga kurikulum kita ini tematik ya, jadi ada temanya sendiri. Nah, dia ini mengembangkan tema khusus tentang ikan gitu. Jadi bisa juga kayak zaman dulu waktu saya SD ya, gambar gunung seragam. Kalau sekarang tuh gambar ikan apa yang kamu sukai. Aku mau yang ada kumis-kumisnya gitu kan, si ikan lele gitu. Iya. Kalau tadi tadi ada kultur dengan agri gitu ya. Kalau agrinya diganti ikan, berarti ikan juga masuk sebagai kultur. Tapi sebenarnya kalau tadi bahasanya Budi, harus ada interaksi antara manusia dengan secara sensor. Gitu. Ada keterikatan, ada emosi, ada ketertarikan dan sebagainya. Gitu. Itu sebenarnya di sini kuncinya adalah pada manusia sebenarnya, manusia yang digarap, supaya pola pikirnya ikut terpengaruh, ikut berubah, sehingga ada keterikatan antara kita dengan makanan-makanan lokal. Kalau Dwi nanti ke Magelang misalnya, Ibu kan di sana ada kampung penghasil susu, tapi anak-anaknya tidak minum susu, misalnya begitu. Jadi itu nggak ada interaksi antara anak-anak yang orang tua menghasilkan susu, karena susunya semua dijual. Iya. Gitu misalnya. Sayangnya itu sudah terjadi terlalu lama ya Pak ya. Begitu juga dengan daerah-daerah penghasil rempah kita di timur sana. Mereka kalau kita teliti resep-resep masakan itu minim rempah justru. Betul. Itu juga yang terjadi barangkali dengan ikan ya. Nah sekarang gimana nih kebijakannya nih? Strategi Ya. Sebenarnya kami pernah juga punya kerjasama dengan Kementerian Diknas dulu ya. Jadi kaitan dengan upaya bagaimana ikan ini bisa masuk ke kurikulum. Tapi memang panjang dari jalanan. Akhirnya ya nggak bisa masuk juga, hanya beberapa saja mungkin kita bisa menitipkan beberapa buku lah, intinya seperti itu. Nah, kalau melihat dari mungkin tadi dari Prof. Dwi dan juga pengalaman dari Bunda Eli juga bisa saja mungkin masuk ya ke yang paling mudah untuk kurikulum itu kan ke PAUD ya, Bu ya. Kalau kita ke TK ataupun mungkin pendidikan dasar ini harus berantem dulu. Jadi ada proses panjang untuk merubah kurikulum. Tetapi kalau untuk yang PAUD ya, atau mungkin ya TK mungkin masih bisa ya di semacam diintervensi lah lebih mudah. Nah, memang saat ini kami pun untuk target peningkatan konsumsi ikan ini sama sebenarnya dengan yang disebutkan Pak Hendro tadi. Jadi bagaimana kita masuk juga kepada anak-anak. Makanya tahun kemarin kami juga sama nih membuat
semacam komik-komik virtual dan sebagainya. Kami sedang siapkan memang yang komik yang sudah yang semacam cerita pendek tapi sudah animasi. Dan ini memang sedang kami siapkan. Tokohnya juga sudah kami siapkan. Jadi biasa kan anak-anak mengenalnya ke tokoh ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama kaitan dengan mungkin urun rembuk lah, seperti itu. Kemudian tadi juga program yang bisa mengenalkan ikan secara langsung kepada anak-anak, apakah bentuk ikannya atau gambar ikannya. Kemudian dulu pernah juga kita memasukkan untuk kurikulum itu untuk bisa sekolah itu ada kolam sekolah. Karena biasanya kan konsep untuk pekarangan ataupun pekarangan sekolah kan ada 3K itu, kandang, kebun, kolam. Nah, itu kalau mungkin di sekolah-sekolah ini bisa masuk, ini juga dan dikelola secara bisa jadi kan ditebar bersama, dipanen bersama, dikonsumsi bersama, atau mungkin lebihnya juga bisa dijual juga, seperti itu. Ini yang juga mengenalkan kepada anak-anak mulai dari ikannya, mulai dari bagaimana membudidayakan atau memeliharanya, kemudian bagaimana ikan ini bisa mempunyai nilai ekonomi juga untuk dijual, kemudian juga bagaimana mengolahnya tadi ya, seperti Prof. Dwi juga menyampaikan, memang perlu dikenalkan juga kepada anak-anak sejak dini. Yang berikutnya memang kalau influencer di keluarga itu kelihatannya kan bukan anak-anak sekarang kelihatannya. Karena anak-anak influencernya di media sosial biasanya seperti itu. Nah, sebenarnya di keluarga itu influencernya adalah orang tuanya. Jadi yang harus memberi teladan apakah itu ayahnya atau ibunya. Kalau ayahnya pendekatannya karena yang memberi nafkah ayahnya, ayah ini bisa berpesan ketika memberikan nafkahnya, utamakan ikan, seperti itu. Ini yang sebenarnya pendekatan-pendekatan yang bisa juga dilakukan. Dan pada prinsipnya bahwa kan kita selalu, anak-anak itu kan insan ya. Nah, untuk kecerdasan itu kan investasi. Tidak bisa kita makan ikan terus langsung besoknya nilainya A atau nilainya 100, nggak bisa seperti itu, tapi dia akan investasi. Dan itu yang kenapa negara-negara di Eropa termasuk Amerika sudah mengeluarkan semacam aturan untuk mendorong makan ikan. Walaupun mereka tidak punya sumber daya lautnya ya, banyak tidak luas garis pantainya, tetapi mereka dorong itu karena paham betul bahwa investasi untuk kecerdasan dari ikan itu sangat penting. Untuk kemudian terkait dengan target untuk peningkatan konsumsi, selain anak-anak memang kami coba ke generasi milenials. Karena tadi kalau untuk yang pencegahan stunting itu ataupun penanganan stunting kan bisa masuk ke ibu hamil, ibu menyusui, kemudian masuknya kan ke 1000 HPK. Tetapi rantai stunting ini juga bisa diputus ke calon-calon ibu ataupun ayah. Jadi salah satunya kan generasi milenial ini juga harus didekati, karena usia produktif itu mau tidak mau kan sudah kita menjadi mendapat bonus kan, demografi kan, usia produktif ini, dan itu harus kita garap. Makanya kami mungkin kebetulan kami punya media sosial, Instagram dan juga Facebook. Ini yang terus kami dorong. Jadi bagaimana mendekati konten-konten itu ke generasi milenial juga perlu kita dekati juga. Ini mungkin sebagai pengalaman saja. Karena
bahasa-bahasanya juga akan berbeda dengan bahasa-bahasa keprograman lah. Intinya seperti itu. Yang lebih mudah dipahami ya Pak ya. Gitu. Ya, pakai jargon-jargon. Nanti seperti Bunda Eli tadi banyak tuh. Ada ocan bananas, ada layang gantung, ada apa tadi? Asal jangan layangan putus ya Pak. Oh iya. Yang lagi viral. Jadi seperti Erwin tadi mengingatkan yang disinggung Bu Eli sebenarnya itu Pak Dodi dari Kemenkes waktu sempat menyebutkan potensi generasi yang hilang ya Pak ya. Jadi kalau kita hati-hati bonus demografi itu akan menjadi sebuah malapetaka karena generasi yang tumbuh di luar yang kita harapkan. Tapi tadi mencatat dari Bapak dan Ibu semua gitu ya. Tadi yang terakhir yang penting itu ada membangun sebuah interaksi antara manusia, antara kita dengan makanannya dan ditanamkan sejak dini. Kira-kira begitu ya Bu ya. Sehingga itu kalau berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kultur. Sehingga tadi gap atau benang yang putus antara makanan dengan kultur itu bisa tersambungkan kembali. Tapi kalau Pak Erwin tadi bilang dari awal bahwa yang paling mudah, yang lebih mudah itu adalah di luar struktur ya Pak ya. Itu nggak apa-apa Pak, kita bergerak di luar lebih struktur. cepat ya. Nah, itu ada jaringan-jaringan bunda PAUD. Mungkin pada kesempatan ini Pak Hendro, mohon maaf nih, kita punya PKS ya, perjanjian kerjasama. FOI dengan kami, kemudian FOI juga dengan FTP UGM, kemudian mungkin juga dengan IPB. Nah, boleh tidak dibahas untuk selanjutnya itu adalah untuk pilot. Jadi Bunda Eli, Prof. Di, kami selalu mengatakan ikan itu baik untuk menangani stunting, untuk kesehatan, untuk kecerdasan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita harus membuktikan ada intervensi pilot, misalnya kami suplai ikan, kemudian kita amati bersama, misalnya di posyandu kah atau mungkin setingkat apa yang bisa kita intervensi dan juga kita lakukan pengamatan bersama lah, intinya seperti itu. Ini yang sebenarnya tahun kemarin pernah kita bahas ya Pak Hendro ya. Ya. Mumpung ada Bunda Eli nih. Bunda PAUD dan Bunda Forikan juga, siapa tahu bisa waktu itu kan target kami ya Jabodetabek ya, yang kita bisa sama-sama bekerja sama, artinya untuk melakukan intervensi dan kita melakukan pengamatan, tidak ditinggal, maksudnya memberikan tapi tidak dilakukan apa-apa, seperti itu mungkin. Yang waktu juga tersisa dari diskusi akhir tahun Pak, itu misalnya kita ada kembangan, ada kebun. Kemudian ada kolamnya. Kalau tadi usulan dari Bu Dwi, kemudian contoh dari Bu Eli, itu kolam sebenarnya bisa juga kita jadikan sebagai rekreasi anak-anak, Pak. Betul. Tadi ada interaksi gitu. Di setiap kampung nanti ada kebun, ada kolam entah seberapa besarnya gitu ya. Ya anak-anak diundang situ untuk untuk interaksi tadi dengan makanannya, sehingga nyambung lagi kulturnya. Oke. Satu hal, karena ini semua menyangkut manusia, Bu, tadi interaksi, kultur, segala macam. Nanti ke depan kita mesti ajak para ahli dari antropologi, ya kan? Untuk dan budaya gitu, untuk bicara bagaimana kira-kira ke depan strateginya yang paling baik. Oke, baik. Luar biasa, Pak. Terima kasih semuanya atas diskusinya yang luar biasa gitu ya. Saya mencoba untuk menyimpulkan nih dari sekian tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan ikan, kemudian kegagalan stunting, bahwasanya memang ikan ini punya kandungan gizi yang luar biasa ya Pak ya. Itu mau disimpulkan berarti udah ditutup. Dikit lagi Pak, di closing. Baru mulai panas. Apa? Oh, udah 90 menit, Pak. Ini tolong dicatat ya. Tak terasa loh, waktu berjalan. Banget memang. Dicatat nih, Bu Dwi. Untung bukan dari waktu Indonesia bagian timur. Udah tinggal. Salat maghrib. Salat isya. Iya, Pak. Udah 90 menit ternyata berjalan tidak terasa, Pak. Berasa ya. Kita
Pasti mau lah ya. Ya jadi tadi sih lebih ke ikan itu punya, kita Indonesia punya potensi yang sangat besar gitu ya terhadap kekayaan alam. Apalagi kita kan negara maritim seperti itu, dan ikan ini merupakan salah satu jenis protein yang baik gitu ya dari hewani yang ini punya kandungan gizi yang luar biasa tanpa tadi ya membedakan antara apakah dari laut ataupun dari tawar seperti itu. Padahal yang di sekitar kita, ikan-ikan pangan lokal yang ada di sekitar kita itu banyak sekali kandungan dan juga manfaatnya. Dan salah satunya juga tadi adalah pendekatannya ya, lebih ke pendekatan. Tadi ada kalau dari Bu Eli melalui hal-hal yang menyenangkan untuk anak-anak, kemudian untuk orang tua apakah melalui lagu, mendongeng, seperti itu ya, sehingga lebih mengena kepada target sasaran tadi. Kemudian kalau dari Bu Dwi adalah melalui sensori ya, yaitu anak-anak diperkenalkan dengan makanannya itu sendiri seperti itu. Apakah dengan mengajak mereka ke kolam gitu ya, mengenal ikan yang mereka makan dan lain-lain. Lalu tidak cukup dengan rasa, tapi juga merasakan makin mengenal Pak, makin kenal, makin sayang, makin dimakan gitu Pak. Lagi udah sayang nggak mau makan. Iya Pak, itulah kira-kira ya Pak. Kemudian kalau dari Pak Erwin sendiri melalui KKP, seperti itu pendekatannya memang tadi ya Pak lewat media sosial, kemudian kaum milenial yang disasar dengan bahasa-bahasa yang menarik dan mudah dipahami, serta yang paling penting juga adalah pendekatannya lewat keluarga seperti itu ya, karena keluarga itu komponen paling dekat setiap hari dalam kehidupan kita, terutama kehidupan anak-anak. Satu lagi Bu Eli bilang katanya ibu-ibu PKK itu temannya KKP ya. Iya. Iya. KKP. Ya boleh Pak. Iya. Ada hal yang terakhir? Iya, mungkin terakhir bisa closing statement dari masing-masing narasumber, termasuk Pak Hendro. Seperti apa nih Pak untuk ajakan untuk keluarga Indonesia kembali ke dapur, kemudian juga mengolah ikan untuk anak-anaknya gitu ya, ajakan yang menarik gitu lah Pak, kira-kira. Silakan dari Pak Erwin dulu mungkin. Iya, baik, makasih. Singkat saja, jadi ikan itu sudah kita sepakati dimanapun itu bahwa memiliki kelebihan dari sisi kandungan gizi. Dan kandungan gizi ini lengkap protein, asam lemak, omega 3, omega 6, omega 9, kemudian kalsium, vitamin dan sebagainya. Kenapa tidak kita memanfaatkan ya dengan negara maritim ini yang ikannya melimpah ini, kita bisa memanfaatkan sumber protein itu dari ikan untuk mencegah atau mengatasi permasalahan gizi, khususnya kaitan dengan stunting ataupun membangun generasi Indonesia emas di tahun 2045. Seperti itu mungkin. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin atas closing statement-nya yang luar biasa. Baik. Selanjutnya Bu Dwi, silakan untuk Dr. Dwi. Baik, dari saya mungkin tidak panjang-panjang ya, namanya juga closing statement. Intinya sih untuk makan ikan itu nggak harus ribet, nggak harus mahal. Jadi tinggal bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya itu supaya makan ikan itu nggak harus ribet gitu ya. Caranya dengan misalnya preparasi secara massal, kemudian kita simpan di dalam kulkas, dan masak ikan tidak harus selalu digoreng gitu. Jadi bisa juga dan sebenarnya resep-resep Indonesia itu justru lebih banyak itu yang tidak digoreng ya. Jadi bisa dengan dipepes, dikukus saya paling suka sekali karena rasa ikannya itu masih terasa sekali ya Pak Erwin ya. Di sop juga enak tuh di sop. Saya baru pulang dari Makassar, puas di sana makan ikan. Palomara ya Bu. Iya. Dengan ragam makan ikan, jenis ikannya tuh, Masya Allah. Ya. Meli, di Makassar nggak ada ikan. Adanya ikan. Saya kira itu saja dari saya, Pak Khadijah.
Baik, terima kasih Dr. Dwi. Jadi banyak sekali kasihkan di rumah seperti itu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan Bunda Eli mungkin bisa memberikan pantun atau sesuatu yang membuat kita semangat lagi nih Bu nih. Oke. Jalan-jalan ke Bali jangan lupa bawa duit sagepok. Wah, Cakep. Biar pulang bisa bawa oleh-oleh dan mampir dulu ke Pantai Kuta. Saya Bunda Eli, Bunda Vorikan Kota Depok. Bahagia sekali dalam forum ini. Tentunya kita memiliki satu semangat yang sama untuk mengedukasi, mempromosikan anak-anak gemar makan ikan agar mereka bisa mencapai cita-cita. wah luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli atas closing-nya yang sungguh luar biasa ya. Pantunnya sangat menarik dan tadi lagu-lagunya juga kita sudah dengarkan bersama ya. Ditunggu Bu nanti di radio-radio anak-anak. Oh, bukan radio ya. Ya. Saya baru mau rekaman Mbak Khadijah. Oh iya. Ditunggu Bu rekamannya. Oke, iya. Baik, mungkin terakhir dari Pak Hendro ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Luar biasa bahwa kita insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan di masa depan. Karena kita semua leader, pemimpin, pengambil keputusan. Dan itu menjadi kewajiban semua pemimpin untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat yang susah. Dalam hal ini, yang kita prioritaskan adalah anak-anak, terutama anak-anak dari keluarga sederhana. Karena mereka masuk kelompok rentan karena keterbatasan terhadap akses pangan tadi itu. Apakah karena kemiskinan, ataukah karena pengetahuan, atau segalanya gitu. Anak-anak dari keluarga sederhana juga punya hak untuk bisa tumbuh dan menjadi seseorang yang hebat sama seperti anak-anak dari keluarga yang lebih mampu gitu ya. Mereka nggak bisa memilih dari keluarga mana untuk bisa dilahirkan gitu. Tapi kita bisa membantu mereka untuk menjadi manusia yang jadi gitu, yang jangan jadi manusia yang gagal. Dan bosannya ada tangan kita. Insya Allah nanti diskusi berikutnya kita undang lagi teman-teman kita dari perspektif yang berbeda, dari keilmuan yang berbeda ya Pak ya. Nanti Bapak Ibu supaya nanti kita bisa ambil manfaatnya dan kita bikin keputusan-keputusan yang benar-benar konkret dan bermanfaat buat banyak orang. Oke, siap Pak Hendro. Keadilan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Pak ya. Semua orang berhak untuk mendapatkan akses pangan yang baik dan juga layak seperti itu ya kira-kira. Baik, terima kasih. Mungkin ya, oke, mungkin sekedar informasi podcast ini nanti akan ditayangkan pada saat Hari Gizi Nasional yaitu pada tanggal 25 Januari 2022 di YouTube Food Bank of Indonesia. Dan jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian dan juga para pendengar podcast Sahabat FOI untuk like, subscribe dan juga mengikuti media sosial Food Bank of Indonesia. Oke, untuk mengetahui lagi update-update podcast yang lebih mungkin nanti podcast atau sesuatu yang bisa lebih menarik gitu ya, yang kita akan lakukan ke depannya bersama para narasumber yang tidak kalah keren seperti sekarang. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya juga pengen niru Bu Eli nih, ada pantun terakhir dari saya. Hari Gizi Nasional belajar di podcast Rembuk Pangan. Cakep. Podcast yang informatif, penuh keceria. Apa tuh? Terima kasih kami ucapkan kepada para pendengar podcast sekalian, untuk sahabat FOI yang sudah menyimak dimanapun berada. Ya kira-kira insya Allah nyambung ya Pak ya? Ya. Ya disambungin aja lah Pak ya. Baik, terima Mbak, kasih. sebentar Mbak Khadijah. Ya. Makan sop hiu, boleh kan ya? Makan sop hiu kan ya? Sop hiu. Makan sop hiu biar seger pakai tomat. Cakep. Bapak Ibu, I love you so much. Wah. Thank you so much Bu. Masih nyambung Pak, masih nyambung. Baik.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian sekali lagi sudah berkenan hadir di podcast Rembuk Pangan Indonesia edisi Hari Gizi Nasional 2022. Semoga semuanya selalu sehat dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu, Pak Erwin, Bunda Nelly. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semuanya.